Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 pada tahun 2020. Saya mewakili Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa atau IKPM Jawa Barat di Yogyakarta. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Kami, Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jawa Barat atau IKPM Jawa Barat di Yogyakarta akan meneruskan terus semangat pemuda Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI yang tentunya bergerak dalam kanal kedaerahan pada ranah primordialisme. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jawa Barat juga menjadi salah satu organisasi penerus dari semangat dibentuknya Trikoro Darmo atau tiga tujuan mulia yang kemudian berganti nama menjadi organisasi Jong Java. Salah satu organisasi yang ikut serta dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang didirikan oleh Satiman Wirjo Sadjojo di gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 yang tujuan dari Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jawa Barat atau IKPM Jawa Barat di Yogyakarta pun tidak jauh berbeda, bertujuan untuk mempersatukan para pelajar, dalam hal ini mahasiswa Jawa Barat di Yogyakarta, dalam pendekatan secara kedaerahan atau pendekatan secara kultural, menyuburkan minat pada kesenian serta memajukan pengetahuan umum untuk anggotanya. Dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan silaturahmi bernuansa kedaerahan Jawa Barat, menyelenggarakan berbagai pertunjukan juga pelatihan kesenian Jawa Barat kepada para mahasiswa guna melahirkan para pemuda yang menanamkan nilai-nilai kedaerahan Jawa Barat dalam semangat berkehidupannya. Dan setelah kembali ke Jawa Barat, diharapkan dapat ikut serta dalam menjaga, melestarikan, dan mengamalkan nilai-nilai kebudayaan dan kesenian Jawa Barat dalam yang sudah didapat dari organisasi kepada generasi selanjutnya. Seperti visi Jawa Barat saat ini adalah Jabar Juara Lahir dan Batin, dan diharapkan menjadi bagian
dari pemuda yang ikut mengantarkan kesejahteraan bagi Provinsi Jawa Barat ke depannya. Seperti yang diutarakan Raja Sunda pada tahun 1175, kisaran 1175 sampai 1297, Galunggung Rakian Dharma Riksa. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke, ayam mabaheula ayam ayeuna, henteu mabaheula henteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana matunggulna ayat tu catangna, hana guna hana ring demakan, tan hana guna tan hana ring demakan. Yang artinya ada dahulu, ada sekarang, ada masa lalu, ada masa kini. Bila tidak ada masa lalu, tak akan ada masa kini. Ada pokok kayu, ada batang, ada jasa, ada anugerah. Tidak ada jasa, tak akan ada anugerah. Terakhir, seperti yang selalu kita ingat, kalimat dan amanat daripada Soekarno, jangan melupakan sejarah. Dan di balik deklarasi Sumpah Pemuda, ada beberapa tokoh pemuda yang berjasa dalam pembuatan teks Sumpah Pemuda. Di antaranya, yang pertama, Sunario. Sunario dipercaya sebagai penasihat panitia perumusan Sumpah Pemuda dan juga pembicara. Pria yang lahir di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1902 ini memiliki nama lengkap Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo. Usianya 26 tahun pada saat Kongres Pemuda. Yang kedua, Leimana. Johannes Leimana lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1905. Johannes Leimana merupakan mahasiswa aktivis yang mengetuai organisasi Jong Ambon. Usianya 23 tahun pada saat Kongres Pemuda. Yang ketiga, Sugondo Joyo Puspito, seorang aktivis pendidik yang juga terkenal dan juga tinggal di kediaman Ki Hajar Dewantara. Tokoh pemuda ini lahir pada tahun 1905. Sugondo Joyo Puspito memimpin jalannya Kongres Pemuda kedua hingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang kini terkenal. Usianya 23 tahun pada saat Kongres Pemuda. Yang keempat, Joko Marsaid merupakan wakil ketua saat Kongres Pemuda berlangsung. Joko Marsaid merupakan ketua dari Jong Java. Yang kelima, Muhammad Yamin, pria kelahiran Minangkabau pada tahun 1903. Ini merupakan salah satu tokoh yang mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Usianya 25 tahun pada saat Kongres Pemuda. Yang keenam, Amir Syarifuddin Harahap. Beliau adalah perwakilan sekaligus ketua dari organisasi Jong Batak Bon. Yang ketujuh, Supratman. Pria bernama lengkap Wage Rudolf Supratman ini merupakan seorang wartawan dan pengarang. Saat penutupan Sumpah Pemuda, dia memainkan sebuah lagu secara instrumental dengan biola tanpa teks yang kini dikenal sebagai lagu Indonesia Raya. Yang kedelapan, Mangun Sarkoro merupakan seorang tokoh penting yang lahir pada tahun 1904. Nama lengkapnya adalah Sarmidi Mangun Sarkoro. Ini merupakan pejuang di bidang pendidikan. Berkat konsentrasinya yang kuat dalam bidang tersebut, dia dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Usianya 24 tahun pada saat Kongres Pemuda. Yang kesembilan, Kartosuwiryo. Beliau bernama lengkap Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini merupakan pemimpin DITII yang mendeklarasikan negara Islam di Indonesia. Walau begitu, dia merupakan salah satu tokoh penting dalam pembuatan teks Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang ke-10, Kasman Singodimerjo, perintis keberadaan pramuka di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai orator yang ulung.
Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah ini pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia pada tahun 1945 hingga 1946. Yang ke-11, Muhammad Rum merupakan aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum. Rasa nasionalisme dalam dirinya terbakar setelah mendapat perlakuan diskriminatif di sekolah Belanda. Yang ke-12, Gani. Pria bernama asli Adnan Kapau Gani ini merupakan aktivis pemuda yang lahir di Palembang, Sumatera Barat pada tahun 1905. Dia bergerak dalam organisasi Jong Sumatera Bon. Usianya 23 tahun pada saat Kongres Sumpah Pemuda. Yang ke-13 terakhir, Si Kong Leong. Beliau adalah pemilik rumah tempat berlangsungnya Kongres Pemuda yang kedua. Sebelum saya menutup sambutan pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan teks Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Bon atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islamited Bon, Jong Bataks, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan harapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Saya kira cukup sekian sambutan pada Sumpah Pemuda tahun 2020 yang ke-92. Banyak harapan dari kami para pemuda Jawa Barat, tentunya di Yogyakarta, agar tetap dapat menjaga silaturahmi, tetap guyup rukun, tetap dalam satu nuansa kebaikan, dan tak lupa kita saling mendukung atas dasar kedaerahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.